Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama sekali tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita ikut menjadi orang yang paling kaya di dunia ini di subuh yang berbahagia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat salat fajar lebih berharga dari dunia dan seisinya. Saya sangat gembira sekali ketika melihat jamaah Masjid Az-Zikr banyak kali. Saya sering mengisi kajian subuh, biasanya hadir 17 orang, 20 orang. Dan biasanya hadir untuk udah begitu semua. Ini kalau begini masjid di Jakarta ini semua begini, nggak perlu kita demo apa-apa, insya Allah berkah semua turun ke Jakarta ini semua. Hah? Depok alhamdulillah. Sesuai dengan namanya pesona khayal. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Berarti masyarakat pesona khayalan ini masyarakat yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya tentunya salawat beriring salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya sangat kita harapkan. Yang hasil perjuangan yang sudah kita nikmati. Rasulullah berdakwah, berkorban jiwa, raga dan harta. Tak peduli dia dicaci, makian dia makan semuanya demi berkembangnya dakwah Islam. Akhirnya berkat perjuangan beliau sampai Islam ke Indonesia Raya. Sampai Islam ke pelosok Indonesia yang mobil angkot saja belum sampai ke sana, Islam sudah sampai. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Islam ke pesona khayalan ini dan sampai Islam itu merasuk ke jiwa kita sehingga nyenyak tadi kita tidur. Ketika kita tahu ada panggilan salatu khairum minan naum, tidur yang nyenyak itu kita hentikan. Kamar mandi kita ambil wudhu berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Berkat siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah maju ketimbangan juga syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan, yang akan membantu agar timbangan kebaikan kita jauh lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Mengharapkan itu semuanya, rajin-rajin kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Az-Zikri pesona khayal yang saya muliakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya, supaya nggak heran bapak-bapak siapa sebenarnya di depan ini. Nama saya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Asalnya dari Medan. Keluarin Medan Horas, pulang. Kalau nggak ada yang dari Medan ya tak mengapa lah ya kan. Kita semua bersaudara ya kan. Asalnya dari Medan. Yang pesantren saya juga sekolahnya di Medan, namanya Mustafawiyah di Mandailing Natal. Kalau ada yang pernah di sana, itu sekolah favorit saya, karena saya alumni situ kan. Kemudian alhamdulillah, ada simpatisan sekolah saya memberikan saya beasiswa sehingga sampai saya menuntut ilmu ke Madrasah Shaulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Tempat sekolahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekolahnya Kiai semacam. Sekolah itu tidak berikan kita apa-apa. Makanya sebelum kita daftar kita diingatkan, Salman, kalau kau mau sekolah di sini 6 tahun jangkanya, baru boleh keluar. Dan Salman, sekolah di sini kau tidak dapat LC atau LS atau apalah namanya.
Kami hanya mengajak kau untuk ilmu. Kita yang tidak ada. Sebab itu istikharah dulu. Allah bagaimana? Akhirnya karena inspirasi kiai-kiai kita seperti Hashim Asy'ari, tak pakai LC bikin Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa di Indonesia. Saya pikir ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga pernah sekolah di situ, memiliki organisasi yang namanya Muhammadiyah yang sangat hebat di Indonesia ini. Dua-duanya dari situ, Pak. Ya. Akhirnya istikharah, saya sekolah di situ 6 tahun. Setelah selesai dari sana belajar lagi dengan guru saya namanya Sayyid Nabil Al-Ghamdi selama 2 tahun. Setelah itu pulang ke Indonesia, tepatnya ke Jakarta, dan menyambung sekolah lagi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat. Ambil S2 katanya namanya. Nah, itulah saya Salman. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang kaku di antara kita. Saya ini nanti gaya bicaranya persis sekali kayak orang Medan sudah. Tak bisa dirubah. Udah instalan bawaan udah begitu sudah. Saya merantaunya ke Mekah pula. Mekah itu bahasa dan gayanya persis orang Batak sudah. 11-12 sama orang Batak orang Mekah itu. Kayak halak fana kita. Syafara, kayak melihat. Sama kawan horas lain. Ini loh katanya kan. Mas. Makanya sampai ke Mekah, wah cocok ya. Makanya saya sering ngadain teman-teman saya Jawa kan, bong Jawa ndak iso bahasa Mekah wis. Karena dia tetap menjawab kayak halak gitu dia ngomongnya. Kita orang Batak, kayak halak, syafara, fana. Gitu langsung pas sekali. Makanya Bataknya enggak berubah. Mohon maaf di bawah ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan nanti suka kita dengan gaya naga bonar ini berceramah ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang menurut saya luar biasa. Yaitu tentang manusia yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala paling mulia derajatnya di antara semua makhluk yang ada. Menginspirasi siapapun, baik lawan maupun kawan. Mahatma Gandhi mengatakan, wow, ini adalah apa kata dia Mahatma Gandhi? Kalau dia hidup sampai sekarang, dunia ini nggak begini kata Mahatma Gandhi. Lawan ataupun kawan menuju dia. Ya, kalau umat Islam, ya pujian yang luar biasa. Ulama-ulama membuat syair tentang dia, syair yang sangat terkenal di Indonesia. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana, ishta'na lak, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Itu ungkapan kerinduan seorang ulama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengatakan ya Taibah, ya Taibah. Dia menyebutkan nama kotanya, tapi yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya alasan Pak, kenapa saya berceramah kemana-mana tentang sirah nabawiyah. Karena ternyata setelah saya 3 tahun di Indonesia, saya pernah ke beberapa kota menanyakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang lebih kenal Iron Man daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iron Man, betul. Terima kasih, adik kita buktikan. Spider-Man. Kalau saya pernah ngajar anak-anak kecil anak SD. Adik-adik semuanya kenal Spider-Man. Kenal Ustaz. Bajunya seperti apa? Merah biru, ada kacamatanya gede. Terus kekuatannya Ustaz, piu, ada ininya Ustaz dari sini katanya. Apa nama? Cari apa? Wow, hebat ya. Siapa Superman? Superman itu Ustaz begini. Bisa anak-anak. Tapi ketika saya tanya, adik-adik sekalian, ada superhero yang jauh lebih hebat dari Spider-Man, Iron Man dan Superman. Namanya Muhammad. Tahu? Diam semua. Kata aku salah jelaskan dia. Itu anak-anak. Ketika saya ngisi di kampus-kampus, pernah beberapa kali, saya tanya tentang Rasulullah SAW. Ternyata mahasiswa-mahasiswa Islam kita pun tak kenal siapa sebenarnya Muhammad SAW. Saya duduk diskusi dengan para ustaz-ustaz, juga ternyata ustaz blank mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ramadan Al-Buti, kalau ada yang kenal Ramadan Al-Buti, pernah mengatakan di bukunya Fiqh Sirah, siapapun orang ulama, maksudnya siapapun ulama hafal Quran, hafal hadis, tahu aqwal ulama, tapi kalau tidak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang kaku sekali dalam kehidupan. Nah, Al-Quran dan hadis itu saklek, hitam putih, selesai. Siapa yang bikinnya jadi bisa masuk kemana-mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Pak, saya kemana-mana kalau ceramah pasti pertama kali, ini yang pertama saya ke Pesona Khayaran, pasti akan saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sering mengatakan wajib hukumnya bagi seorang yang beragama Islam mengenali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib fardu ain. Kalau ada orang Islam tak mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak sempurna imannya. Seperti yang disabdakan dalam satu hadis, ketika Umar bin Khattab duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Umar, ya Rasulullah, saya mau panggil sama engkau satu hal. Apa? Dengarkan Muhammad, saya jauh lebih mencintai engkau daripada semua harta yang saya miliki. Dan Umar dalam hal ini tidak hanya berkata-kata, dia pernah menginfakkan setengah dari harta yang dia miliki. Bapak-bapak, Umar itu kalau setengah dari harta yang dia miliki itu berarti jumlahnya itu triliunan rupiah. Setengah dari harta Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab dicatat dalam sebuah sejarah memiliki kebun korma di Madinah. Itu penghasilan per bulan yang dia terima setelah bersih gaji pegawai dikeluarkan hampir 1,3 M per bulan. Orang kaya itu Umar bin Khattab. Kalau dia mengatakan, ya Rasulullah, saya jauh lebih mencintai engkau daripada semua harta saya, dia buktikan, dia infakkan setengah dari hartanya. Saya kira kalau kita ajak, termasuk saya juga nggak berani saya menginfakkan harta saya setengahnya hari ini. Bapak-bapak ada yang berani? Saya nggak berani, saya nggak usah sok baik saya. Saya nggak berani saya menginfakkan harta saya setengahnya demi Rasulullah SAW. Umar bin Khattab berani dia. Alhamdulillah kata Rasulullah SAW. Ada lagi ya Rasulullah, saya Muhammad lebih mencintai engkau daripada semua keluarga. Oh, itu dibuktikan Umar bin Khattab habis-habisan. Demi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak penting dia berfatihah istrinya, anaknya, pamannya, siapanya pun nomor sekian buat dia. Yang penting Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti dalam sejarahnya. Bahkan Umar bin Khattab pernah mencambuk anaknya sendiri demi menegakkan syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Umar diam, Rasulullah bertanya kepada Umar, sekarang kau lebih mencintai dirimu atau saya? Saat itu Umar diam karena dia tidak tahu jawabannya Rasul. Kau lebih mencintai dirimu atau saya? Rasulullah. Saat Umar terdiam, Rasulullah akhirnya menjelaskan. Umar, dengarkan baik-baik. Takkan pernah sempurna iman Umar bin Khattab sebelum engkau mampu mencintai saya, kata Rasulullah SAW, lebih daripada kau mencintai dirimu sendiri. Saat itu Umar terdiam dan mengangguk sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya akan berusaha lebih mencintai kau daripada dirimu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda di hadis lain riwayat oleh Imam Al-Bukhari bahwa tak sempurna iman seseorang sampai jiwa dan raga kita mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kalau cinta adalah penyempurna iman kita yang beragama Islam, berarti langkah pertama yang mengaku cinta apa Pak? Kenal. Karena orang Medan bilang, orang Jakarta saya kira setuju juga. Kalau orang Medan bilang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bohong kalau ada orang mengatakan saya mencintai Muhammad SAW tapi dia tidak kenal Muhammad SAW siapa sebenarnya. Seperti apa Muhammad SAW ketika dia masih kecil? Seperti apa Halimatus Sa'diyah menceritakan betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW ketika disusui di Taif? Seperti apa Rasulullah SAW ketika ditinggal ibunya Aminah saat dia tak pernah melihat ayahnya, 6 tahun umurnya ibunya meninggal. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Nangis lebay, sedih kalau dan lain sebagainya. Diasuh oleh kakek itu pun tak lama, 8 tahun sang kakek yang sangat mencintai dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luka kembali hati itu, belum sembuh, luka ditinggalkan oleh ibunya. Ketika dia merasa ada tempat bergantung kepada Abdul Muttalib yang saat nyanyinya, Abdul Muttalib dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa ya Rasulullah SAW nulis status di Facebook. Anak muda, nggak ada anak muda ya, sepeda orang saja. Anak muda biasanya kalau ada yang terjadi sesuatu nangis di Facebook, di Twitter nulis status tentang bagaimana. Begitu kan yang dilakukan oleh Muhammad SAW ketika dia akhirnya bersama pamannya yang juga orang miskin saat itu. Malu dia minta uang. Apa yang dilakukan Muhammad SAW sebagai pemuda yang masih umur 8,5
10 tahun. Rasulullah SAW mencari pekerjaan sendiri dengan mengembalakan kambing penduduk kota Mekah. Tercatat di dalam sejarah setelah dia lihai mengembalakan kambing, tak ada seorang pemuda pun yang lebih ahli mengembalakan kambing dari Muhammad SAW. Semua penduduk kota Mekah ingin agar kambingnya dikembalakan oleh Muhammad SAW. Murah, meriah, berkah servisnya Rasulullah SAW. Karena orang Mekah bilang, Muhammad itu kalau ngembalain kambing pasti anaknya banyak, pasti susunya banyak, murah pula upahnya. Makanya saya bilang murah, meriah, berkah servis yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan kalau saya boleh berbohong sedikit, sebenarnya saat itu sudah Rasulullah SAW sudah punya perusahaan namanya Muhammad Farm. Sudah punya PT Muhammad Farm. Cuma saat itu Rasulullah belum punya modal. Dia masih mengandalkan keahlian ketika itu mencari uang. Sampai akhirnya Rasulullah SAW di umur yang ke-25 tahun, pamannya Abu Talib, ini sunnah dari Rasulullah SAW. Sampai akhirnya di umur yang ke-25 tahun, pamannya Abu Talib mengajak dia berbicara berdua. Nah, tidak mau menikah kan? 5 tahun. Ini bapak-bapak kalau punya anak umur 25 tahun ajak bicara seperti itu, Pak. Jangan biarkan anak bapak pacaran terus. Apalagi bapak sudah sering lihat dia bawa anak orang, kalau dia laki-laki bawa anak perempuan orang lain. Segera aja, Pak. Jangan biarkan anak bapak bergelimang dosa dengan pacaran. Pacaran itu pasti dosa, kan? Yang pernah pacaran, kan? Jangan biarkan itu, Pak. Ajak dia bicara. Nah, sudah ingin menikah, kawan? Kalau sudah ingin menikah, kita siap. Apalagi anak bapak perempuan. Bagaimana Rasulullah SAW mengasuh anaknya 4 perempuan. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. 4-4-nya karena Rasulullah berhasil mendidik anaknya. Fatimah menantunya Ali bin Thalib, pemuda terhebat pada saat itu. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahi oleh siapa? Utsman bin Affan, lelaki paling pemurah pada saat itu. Zainab binti Rasulullah SAW dinikahi oleh siapa? Abul As, sahabat Rasulullah SAW yang memperjuangkan imannya, hijrah dari Mekah ke Habsyah, dari Habsyah ke Madinah, bertemu dengan Muhammad SAW. Berhasil dia menjadi anak perempuan. Ya, Rasulullah SAW juga pas ketika umur 25 tahunan ini menjadi sunnah nabawi, ajak anak dia bicara. Seperti Abu Talib mengajak Rasulullah SAW berbicara. Sudah ingin menikah kamu nanti? Jawab Muhammad SAW sebagai anak laki-laki yang bertanggung jawab. Oh, kalau laki-laki sudah seusia saya pastilah ingin menikah. Cuman permasalahannya, apa? Kata Om, saya kan Om tahu kerjaan saya hanya mengembalakan kambing. Upahnya hanya beberapa sen saja. Saya terima upah, besok utang-utang saya masih selesai. Besok kerja lagi sana, selesai utang-utang saya habis, uang saya hanya beli pulsa internet, buat bensin motor dan lain sebagainya habis. Waktu itu belum ada internet, tapi kan begitulah istilahnya kebutuhan-kebutuhan yang wajib dialami Rasulullah SAW. Akhirnya omnya bilang begini, nah kalau begitu mau kau pindah bekerja, jangan mengembalakan kambing lagi. Om ajak kau bekerja yang lebih hebat dari itu. Seperti yang Om pernah ajak waktu umur 12 tahun tapi gagal. Apa itu Om? Berdagang. Saya nggak punya modal Om. Jangan bikin modal dulu, kerja dulu ya. Oke? Dibawa Rasulullah SAW ke rumah pengusaha wanita kaya raya saat itu. Rumah Khadijah radhiyallahu anha. Rumah Khadijah, Abu Talib bilang, Bu, saya bawa ponakan saya, Bu. Pengen bekerja. Kalau ibu terima, saya sangat mengucapkan terima kasih. Ponakan yang mana? Ponakan banyak. Itu loh Bu, yang Muhammad namanya. Anak adik saya yang paling kecil, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Kalau dia bilang gini, yang kata orang alami ya? Oh iya benar, yang kata orang alami. Masukkan saja kalau begitu deh. Ikut siapa dia? Khadijah ikut saya atau ikut rombongan lain? Nggak usah, saya langsung jadi kayak supervisor perjalanan. Abu Talib langsung bilang, baru kali ini Khadijah percaya sama orang langsung. Khadijah itu selektif ketika mau memilih pegawai untuk membawa perdagangan. Tapi waktu itu ketika Khadijah baru kenal Muhammad, karena dia tahu jam terbang Muhammad
belum ada, yang ada dari Muhammad hanya amanah, jam terbang belum ada, maka dia didampingi oleh seorang asisten pribadinya Khadijah saat itu dalam bendaharanya mungkin kita sebut ya, namanya Maisarah. Jam terbangnya sudah banyak, berdagang sudah kemana-mana. Khadijah tugaskan Maisarah, kau temani Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam. Lalu bapak-bapak, kalau masih ada yang menganggap Maisarah itu perempuan, itu salah ya Pak ya. Maisarah itu laki-laki. Kalau ada yang baru tahu ya alhamdulillah, kalau ada yang sudah tahu ya alhamdulillah juga. Maisarah yang teman Rasulullah ke negeri Syam itu laki-laki ya Bu ya. Ibu-ibu ya di dalam ya. Jadi kan kita di Indonesia kalau Maisarah pasti perempuan. Kalau Maisarah yang ini laki-laki. Tapi jangan juga pas setelah belajar ini lahir anak perempuan dikasih lahir anak laki-laki dikasih nama Maisarah. Lucu juga nanti kan. Ada nanti besar yang dipanggil Sarah gitu kayaknya. Nah itu jangan juga kasih nama Maisarah nanti. Tapi bagus hati Maisarah itu apa semuanya mudah. Maisarah semuanya mudah. Akhirnya Rasulullah SAW mulai berdagang ke negeri Syam pada umur 25 tahun, belum lengkap, belum full 25 tahun ya, 24 setengah tahun gitu. Ditemani oleh Maisarah. Ketika ditemani oleh Maisarah membawa beberapa kontainer barang dengan onta tentunya, bukan kontainer ya. Onta, beberapa banyak kali onta yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersama Maisarah. Yang membuat Maisarah heran adalah apa? Seumur-umur dia berjalan menemani orang berdagang kemanapun dari Mekah, baik ke Syria, baik ke Yaman, ke Mesir, ke Taif, kemanapun. Selalu kalau malam sepi, selalu kalau siang kepanasan. Kali itu kalau malam ada saja kata Maisarah yang mengucapkan Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Maisarah ketika dengar itu sekedul matanya buka. Enggak ada, karena dia belum ngerti apa Assalamualaikum ya Rasulullah. Makin takut ya, kiranya mungkin pocong atau kuntilanak di luar sana kan. Tapi waktu itu enggak takut dia seperti hal-hal seperti itu. Yang jelas Maisarah bingung, dia jatuh. Selalu ada yang mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah ketika malam. Siang hari kata Maisarah, sekeduk onta itu AC-nya kayaknya 3 PK. Kedinginan kali bisa jadi kulkas langsung di situ kan. Tapi dinginnya itu dingin yang menyehatkan, dingin yang tidak membuat yang menggigil. Dia lihat keluar, kok di bawah kami mendung aja, tapi sana-sananya cerah. Itu ditulis juga begini. Di perjalanan saking lihainya Muhammad SAW, lihai Muhammad SAW itu berdagang. Di perjalanan Rasulullah SAW sudah punya analisa pasar Syria, Syam waktu itu. Sehingga di perjalanan kan 2 bulan dalam perjalanan. Di perjalanan barang ini laku. Dia tulis kan kasih modal, uang cash sama Khadijah. Dia beli, nanti dijual lagi di sini. Maisarah bilang nggak ada pedagang yang diutus Khadijah yang seker ini. Ditanya oleh Maisarah, kenapa kau beli? Bagus untungnya nanti. Mungkin banyak lah apa itu Khadijah. Bagus untungnya, dia laku di sini. Begitu terus di perjalanan, dia sudah tahu apa yang laku di Syria. Sampai di Syria ketika barang dia gelar, pembelinya banyak yang datang. Kenapa? Karena barang yang dia bawa adalah barang yang disukai oleh masyarakat Syria. Pulang membawa keuntungan yang sangat banyak. Hebatnya kata Maisarah Rasulullah SAW pulang dari Syria, dia tidak hanya membawa uang cash, dia bawa barang lagi yang laku di perjalanan dan yang laku di kota Mekah. Pulang sampai ke kota Mekah, Khadijah pun terheran-heran. Kok 2 kali lipat untung yang kau bawa? Orang kadang-kadang mikirnya itu mukjizat Rasulullah SAW dari Allah, mungkin malaikat mencetak uang terus dikasih. Bukan. Tidak ada yang sesuatu yang berbeda dalam hidup Muhammad SAW. Itu bukan karena dilipat gandakan oleh malaikat. Memang analisa pasar Rasulullah SAW yang membuat keuntungan jadi 2 kali lipat. Tapi masalahnya sekarang analisa pasar yang hebat adalah orang-orang yang bukan Islam. Orang Islam kerjanya debat terus mengenai mau itu boleh atau tidak, boleh itu aja perdebatannya. Tidak mau orang Islam debat masalah ekonomi Islam, debat masalah yang hebat-hebat. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah jenius sekali. Pernahkah kita bertanya kenapa Abu Bakar yang masuk Islam pertama kali? Kenapa Utsman bin Affan yang masuk Islam pertama kali? Kenapa Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang masuk Islam pertama kali? Kenapa Zubair bin Awam orang yang masuk Islam
Mekah, Abu Bakar, jangan nanya asetnya berapa. Utsman bin Affan, ya Allah, 3 miliar sekali letak Utsman bin Affan ketika perang Tabuk. Nih, bawa ya Rasul. Saking kayanya Utsman bin Affan. Kenapa orang-orang yang kaya masuk Islam pada saat itu pertama kali? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rekanan bisnis mereka berempat. Kalau ada sandungan-sandungan bisnis, pasti mereka konsultasinya kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya sebagai seorang yang belajar Rasulullah SAW, hal ini sulit untuk saya ikuti. Seharusnya Rasulullah SAW kaya dulu, berbisnis dulu baru ceramah kan. Menikah dengan Khadijah kan, 15 tahun bersama Khadijah, memutar modal Khadijah, sehingga Muhammad SAW adalah orang terkaya di Jazirah Arabia. Semua pasar pasti sahamnya dia yang punya terbanyak. Setelah kaya raya, barulah jiwa yang Nabi Muhammad SAW mencari siapa sebenarnya, hidup ini apa sebenarnya. Akhirnya dia Muhammad SAW di umur ke-37, 38, 39 sering menyendiri di Gua Hira. Bahasa Arabnya tahannus. Sering menyendiri di Gua Hira, bahasa Arabnya tahannus. Setelah di Gua Hira bertahanus, akhirnya wahyu yang pertama itu pun datang. Setelah wahyu yang pertama itu pun datang, baru mulai Rasulullah berdakwah. Setelah dakwah dimulai, bisnis pun tidak lagi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Harta yang triliunan rupiah itu dihabiskan untuk dakwah Muhammad SAW. Nah, ini yang para ustadz termasuk saya belum bisa mencontoh. Saya belum bisa, saya berusaha agar bisa seperti itu. Muhammad SAW kalau ceramah misalnya mesin ini, oh lagi gencar ya Pak mesin ini. Oh saya nyumbang 100 juta Pak buat mesin. Nah itu kalau Rasulullah SAW ceramah. Kalau kita kan masalahnya ceramah ini yang dipikirkan salah tempelnya yang dikasih mesin plastik ini berapa? Kan gitu. Sehingga semangatnya ceramah itu tergantung amplopnya, kan gitu aja. Kalau amplopnya paten ceramahnya. Kalau nggak paten amplopnya, lesu ceramah itu kan. Nggak datang pun kawan-kawan tuh. Mohon maaf Pak Azam, mohon maaf saya ada jadwal yang lain. Padahal lebih besar di sana amplopnya kan gitu. Nah ini fenomena fakta di kalangan kita para ustaz yang tidak bisa mencontoh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW dalam hal dakwah, kemana dia pergi dia memberi. Kemana dia pergi dia memberi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saat itu sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Kita kembali di ceritanya tadi, setelah Maisarah pulang, akhirnya bertemu dengan Khadijah. Khadijah menceritakan Maisarah menceritakan semuanya kepada Khadijah. Luar biasa. Khadijah juga terpesona. Khadijah yang pernah bersumpah tidak akan pernah menikah lagi. Dari 2 kali dia menikah itu. 2 kali menikah sebelum Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu adalah suami ketiga Muhammad SAW. Suami ketiganya Khadijah radhiyallahu anha. Pernah dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menikah lagi setelah suami keduanya meninggal. Tetapi ketika ketemu berondong manis, ganteng dan baik hati, Rasulullah itu berondong umur 5 tahun. Gak apa-apa lah kita agak lucu sih bahas kalian ke Rasulullah. Saya yakin Rasulullah juga senyum ketika dia dengar saya bercerita seperti ini. Wah, gantengnya Rasulullah jangan. Ganteng saya jauh lagi ganteng Rasulullah SAW. Gantengnya ditanggung Rasulullah SAW. Ganteng amanah. Apalagi setelah dia lihat keuntungan yang banyak, cerita Maisarah, wah tak tahan Khadijah. Naluri sebagai seorang perempuan yang ternyata langsung nyetrum, jatuh cinta dia kepada Rasulullah SAW. Langsung jatuh cinta, nggak pakai gombal-gombal, nggak pakai apa-apa. Langsung dia ngomong ke salah satu sekretaris pribadinya ada 2. Saya lupa namanya siapa. Ada yang tahu nggak namanya siapa yang diajak Khadijah berbicara? Ini kelemahan saya nggak lupa. Padahal kemarin saya udah baca itu, baru saya baca. Saya lupa namanya. Kalau saya datang lagi kemarin saya sebut namanya siapa. Namanya Iqbal ini ya. Namanya Iqbal namanya. Nah dia bilang gini. Kayaknya aku jatuh cinta nih sama kamu. Dan kawan ini nggak mungkin Muhammad mau sama Khadijah. Kenapa? Beda lah. Kau siapa? Dia siapa? Pasti laki-laki biasa takut dilamar sama kau. Kau ajak dong Muhammad bicara. Kalau saya yang tanggung semuanya gimana? Oh hebat kali Khadijah. Waktu itu Khadijah janda kaya raya baik hati, cantik jelita muda. Jangan ada yang menganggap jandanya Khadijah umur 40 tahun waktu itu. Riwayat yang paling masyhur 40 tahun. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas mengatakan kalau Khadijah tidak 40 tahun saat itu.
Tapi yang paling masyhur adalah 40 tahun. Khadijah itu lebih cantik daripada siapa yang paling cantik di Jakarta Indonesia? Tamara Blazensky. Jauh Pak. Make upnya Khadijah, kalau ibu-ibu yang suka make up, bukan make up forever, bukan Nazwi, bukan apa lagi namanya. Make upnya Khadijah, eyeshadownya, eyebrow-nya, lulurannya langsung di order dari Mesir. Cleopatra punya. Kaya dia. Kaya dia gesek aja sekian. Barang datang. Ini masalahnya kita bapak-bapak kalau misalnya istri kita minta begitu pusing juga kepala kita kan. Kalau Rasulullah SAW setelah menikah pun Rasulullah dengan Khadijah, Rasulullah mampu membiayai kebutuhan make upnya Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah nitipin debit dan kredit unlimited di tangan Khadijah radhiyallahu anha. Makanya kita suami ini sebenarnya kalau ingin istrinya cantik terus ya jangan Revlon yang dikasih kan. Lipstiknya harus yang lebih tinggi lagi lah. Saya juga berusaha ya, semoga istri saya cantik seperti Rasulullah SAW mempercantik istrinya. Nah itu ya. Tadi kita kembali lagi ke sejarah bahwa Rasulullah SAW akhirnya diajak kawannya Khadijah ini ngomong, Mama, boleh nggak kita ngomong? Boleh. Kata Rasulullah. Ada apa? Gini Mama, saya dengar dari Om Abu Thalib, kau pengen nikah? Oh iya, pengen kali nikah. Di maklumnya Allah zaman sekarang perempuan kan yang penting kendaraannya apa, gitu kan? Nah, kendaraannya apa? Kalau motor tolak, katanya gitu. Kalau Mercedes-Benz S500, wah masa depan baik. Kalau motor Vario masa depan suram, kan gitu. Ada su katanya kan. Apalagi nikah mau sudah takut dia. Nah duitnya kalau sudah kan. Akhirnya gini Mama, bagaimana kalau ada perempuan yang mau membiayai kau ini, mau biaya pernikahan kau semua? Rasulullah SAW sama kayak saya, agak malu-malu. Mana sih ada perempuan yang berani menikah dengan laki-laki kayak aku ini? Ini serius Mama. Yang mau menikah sama kau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Terkejut Rasulullah SAW. Hah? Nggak bisa juga mungkin. Oh ini ada-ada aja katanya. Aku ini asisten pribadi Khadijah. Ini langsung dari Khadijah. Nggak yakin aku kan? Pulang di rumah bertemu dengan pamannya Abu Thalib. Sampai di rumah kawannya lagi datang menemui Abu Thalib. Makin heran lagi Rasulullah SAW ketakutan. Bicara dia dengan Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib ngomong kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya setelah awal pembicaraan itu Rasulullah SAW pun mengiyakan pernikahan. Menikahi Rasulullah SAW dengan Khadijah. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, rumah tangga antara Rasulullah dan Khadijah adalah rumah tangga paling terbahagia di dunia ini. Tak bisa dicontoh oleh kita yang biasa. Sejarah enggan mencatat kapan Khadijah menghardik Muhammad SAW. Padahal status Khadijah saat itu jauh di atas Muhammad SAW. Biasanya nggak laki perempuan kalau suaminya atau istrinya lebih kaya pasti ada satu yang tertekan, kan begitu biasanya Pak. Ini Muhammad SAW tak pernah setengah detik pun kata Muhammad saya ditekan oleh Khadijah dengan kekayaan. Saking hebatnya Khadijah mengabdi kepada Rasulullah SAW, saking mulianya akhlak Khadijah kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril turun dari ke rumah Rasulullah SAW di kota pintunya. Assalamualaikum, yang buka Khadijah. Siapa? Khadijah nggak kenal siapa Jibril kan? Siapa? Oh saya mau temu suamimu Muhammad. Oke saya panggilkan suami saya. Suaminya dia panggil Muhammad, akhirnya menghadap Jibril. Kau Jibril ada apa? Ada wahyu kan supaya saya siap-siap? Bukan. Kami saya tidak bawa wahyu Muhammad SAW. Apa? Allah Subhanahu Wa Taala titip salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Ada perempuan zaman sekarang yang bisa begitu. Kalau ada saya dulu yang lama. Semua bapak-bapak di sini saya nggak kasih lama, saya ngelamar dulu. Apapun akan saya lakukan. Yang jomblo-jomblo ini atau orang yang masih jomblo di sini, jangan pernah bikin kriteria istrinya Khadijah, karena akan jomblo seumur hidup. Karena nggak ada. Jangan cek lagi, tidak ada lagi Khadijah lagi diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu limited edition only for Prophet Muhammad SAW. Udah itu. Udah nggak lagi. Kalau limited edition kan kadang-kadang dibuat 100 biji untuk dunia kan. Kalau limited edition yang Khadijah, limited edition only for the Prophet Muhammad SAW. Titik. Jadi kalau ada yang jomblo, kalau ada yang menduda misalnya juga mau cari jodoh yang kedua tapi kriterianya Khadijah, tak akan menikah selama-lamanya. Karena tidak ada lagi. Karena betapa mulianya Khadijah radhiyallahu anha.
warahmatullahi. Saya kira menarik nanti suatu saat kita bahas di sini bagaimana sebenarnya rumah tangga Rasulullah SAW. Hari ini bapak-bapak saya ajak bercerita saja dulu, mohon maaf ya. Saya ajak bercerita supaya semuanya tertarik belajar tentang Rasulullah SAW. Tidak dari ceramah, dari buku. Tidak dari Salman Al-Farisi, banyak ustaz yang lain yang kenal Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Luar biasa patuhnya Khadijah kepada Rasulullah SAW. Harta sekian triliun rupiah dikelola oleh Rasulullah SAW, tak pernah dikomplain oleh Khadijah sedikit pun. Kebijakan bisnis Muhammad SAW diserahkan full oleh Khadijah. Kau pemimpin, saya ibu rumah tangga. Hebat Khadijah itu. Sehingga Muhammad SAW bebas memutar hartanya. Apa yang didapat oleh Khadijah? Kekayaan yang melimpah ruah bersama Rasulullah SAW. Dan ingat bapak-bapak ya, saya kurang suka waktu saya di pesantren selalu dimotivasi untuk jadi orang miskin. Selalu yang dimunculkan adalah hadis Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ada doa Rasulullah SAW, ya Allah hidupkan aku miskin, ya kan? Matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku lagi dalam orang miskin, sehingga anak-anak pesantren itu miskin aja kerjanya. Iya, jangan anak pesantren kaya, karena salah didik. Saya ingin mengatakan kepada seluruh ustaz yang ada, didik anak pesantren untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjamin 4 khalifah masuk surga. Apa ya? Rasulullah SAW menjamin 4 khalifah masuk surga. Sebenarnya 10 yang kita hafalkan 4 ya. Menjamin 4 khalifah masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 3 diantaranya orang terkaya Saudi Arabia. 3 diantaranya kekayaannya mengalahi Said Mansur yang membiayai Manchester City di Inggris. Ya. Ada yang tahu apa Said Mansur dari Abu Dhabi yang membeli Manchester City? Lebih kaya dari Saudi Arabia. Ada raja pangeran Saudi Arabia yang membeli Manchester United. Lebih kaya dari itu. Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi kalau bapak ibu pengen dijamin Allah masuk surga, apa? Jadilah orang kaya. Kemarin saya ceramah begini di pesantren, dikomplain saya mas santri-santri itu. Ustaz, kan nanti harta itu ditarik kemana bu? Kemana? Banyak pertanggung jawabannya. Alah kau karena belum punya harta kau ngomong begini. Coba kau sudah dikasih harta. Kan mungkin. Saatnya anak santri harus kita ubah cara pandangnya bahwa tidak selamanya harus orang miskin, harus orang kaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjamin 4 orang masuk surga, 3 diantaranya orang kaya raya. Nah, Ali bin Abi Thalib memang yang tidak kaya raya, tapi dia sangat alim. Ilmunya luar biasa. Ilmunya yang sangat luar biasa kalau Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 yang dijamin masuk surga, kriterianya 3 orang kaya, 1 cendekia. Makanya ini kita balik lagi ke sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah yang kaya raya bersama Khadijah, tapi akhirnya setelah wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah SAW berhenti berbisnis. Sebenarnya di umur ke-37, 38, 39 Rasulullah sudah tidak aktif lagi ke pasar. Rasulullah sudah seperti seorang owner yang mempercayakan sebuah perusahaannya ke seorang CEO, entah beberapa CEO lah. Ya, Rasulullah SAW saat itu sudah begitu di umur 37, 38, 39. Sudah menjadi murni owner. Sudah franchise-nya sudah jalan di mana-mana. Kalau sekarang kan McD di mana-mana, kalau waktu itu Muhammadi di mana-mana. Cuman sekarang masalahnya tidak ada pengusaha muslim yang hebat seperti Rasulullah SAW lagi. Kita harapkan nanti insya Allah setelah sirah Nabawi ini semakin kita sampaikan dari perspektif kekayaannya Rasulullah SAW, mudah-mudahan nanti umat Islam semakin semangat untuk menjadi orang kaya. Bukan mau jadi orang miskin terus, jadi orang kaya. Karena Rasulullah SAW berdakwah pertama kali setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, masuk Islam pertama dari orang luar keluarganya adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang terkaya pada saat itu. Nah itu ya, orang terkaya pada saat itu. Kemudian yang diajak oleh Abu Bakar juga orang kaya. Yang diajak oleh Abu Bakar siapa? Utsman bin Affan, juga orang kaya pada saat itu. Sehingga untuk kan ketika Rasulullah mulai dakwah, kan perlu onta, perlu kendaraan, perlu menggaji orang sebagai salesnya, gaji orang, rumah-rumah, ketok pintu orang-orang Arab saat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pak, kami punya barang baru namanya Islam. Nah itu seperti sales Pak sebenarnya dakwah itu. Pak, kami punya barang baru namanya Islam. Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya adalah Muhammad SAW.
Tuhan-Tuhan kita yang ada di sini semuanya akan musnah, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Digituin. Nah, yang ini semuanya perlu biaya. Sampai akhirnya terpilih poskonya adalah rumah Aqam bin Al-Aqam di Makkahul Mukarramah. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jamaah Az-Zikri, pesona khayangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang cerita Rasulullah SAW. Saya menyimpulkan dari Rasulullah SAW dari umur 0 sampai akhirnya Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah SAW. Ini kisah yang sangat luar biasa. Orang selalu banyak bercerita kisah Rasulullah SAW berperang, kisah Rasulullah SAW di Madinah. Padahal Nabi Muhammad SAW terbentuk dari sejak 0 sampai 40 tahun. 40 tahun Rasulullah dibentuk, baru 25 tahun, 23 tahun Rasulullah SAW diutus. Jadi pembentukan karakter seperti itu sampai 40 tahun. Mulai dari mengembalakan kambing, mulai dari berdagang, mulai dari menikah dengan orang yang kaya raya, mulai dari diamanahkan menjadi orang terkaya, pernah menjadi orang miskin di kala muda. Semua gelombang kehidupan itu sudah dilewati. Maka ketika diangkat menjadi Rasul, dia sudah siap untuk mengajak umat ke arah yang lebih baik. Maka setelah 40 tahun Rasulullah SAW mengajak untuk menuhankan Allah, menabikan dia, dan percaya kalau ada hari kiamat, dan percaya kalau orang yang zalim akan dizalim oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan percaya kalau menipu itu diharamkan, dan percaya kalau Ka'bah ini harus kita bersihkan. Nah, itu nanti setelah umur 40 sampai 63. Insyaallah di episode selanjutnya nanti kita akan ceritakan Bapak ya. Nanti kalau umur 40 sampai 63 nggak bisa kita simpulkan kayak gini. Kita harus cerita tahun per tahun supaya kita lihat siapa sebenarnya Muhammad SAW. Tapi karena ada 5 menit lagi Pak ya, saya akan supaya ada pesannya, saya akan tarik satu hadis dari Rasulullah SAW. Itu tadi sejarah ya Pak ya, sejarah yang harus kita ketahui. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang wajib kita ketahui semuanya, dan kita sudah tahu semuanya, cuma mengamalkannya yang sama-sama kita amalkan. Ketika di akhir hayat Rasulullah SAW, Rasulullah banyak menceritakan kepada para sahabat, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Itu setelah akhir-akhir, saya ini sebenarnya diutus hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Bahwa inti dari dakwah Rasulullah SAW, 40 tahun dia dibentuk, 23 tahun dia berdakwah, intinya adalah agar tercipta masyarakat yang madani seperti Madinah, penuh dengan akhlakul karimah. Anda kalau di jalan itu loh, di Jakarta ini, itu sama sekali tidak mencerminkan Islam penduduk Jakarta. Serempet sini, serempet sana, ditendang motor orang, buka kaca, orang semau-maunya, tidak ada akhlak. Guru juga tidak ada akhlaknya. Sampai sekarang coba kita lihat berita TV, kejahatan seksual di sekolah, tidak ada akhlaknya lagi. Ustadz juga tidak ada akhlaknya, dikit-dikit minta tipsnya berapa. Siapa pejabat juga kehilangan yang namanya akhlak, sehingga negara kita ini seperti ini. Maka Rasulullah SAW di akhir mengingatkan semua sahabatnya, aku suruh kalian bertuhan karena Allah, aku suruh kalian sholat 5 waktu, puasa, berzakat, haji. Tahu kalian sahabat-sahabat semuanya, itu hasilnya hanya untuk menciptakan manusia yang punya budi pekerti. Karena Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu, aku diutus hanya untuk berbudi pekerti. Dan Rasulullah SAW mengiringi hadis-hadis itu dengan hadisnya, kalau diartikan apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, siapapun kita, kalau sudah dibumbui pakai akhlakul karimah, lezat rasanya. Lezat rasanya, enak dilihat, adem kita memandang. Maka dari kisah Rasulullah SAW yang kita ceritakan dari 0 sampai 40 tahun, saya ingin menyampaikan satu hadis pamungkas dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa dia diutus untuk menyempurnakan akhlak kita, untuk agar kita berakhlak yang baik, menghadap Allah juga berakhlak, menghadap manusia juga berakhlak. Tentunya insyaallah dalam kesempatan atau dengan ustaz-ustaz yang lain, pasti mereka menjelaskan seperti apa akhlak yang diinginkan Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah menjelaskan, kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ini bapak-bapak atas semua yang salah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Ustaz Salam Farisi sesi ceramahnya. Dan baiklah, seperti biasa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit bagi bapak maupun ibu yang ingin memberikan pertanyaan ini.
Jadi disebutkan kerjaan Rasul dan dagang. Katakan dia mencari untung sebanyak-banyaknya sampai ke order dan baik lipat pas menjadi kaya apa? Islam membolehkan dagang dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Terima kasih. Dijawab saudara. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bolehkah kita dalam Islam mencari untung sebanyak-banyaknya? Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh mencari untung banyak dalam hal jual beli sembako, barang yang dibutuhkan orang sehari-hari. Minyak jangan ambil untungnya banyak-banyak. Beras jangan ambil untungnya banyak-banyak. Susu jangan ambil untungnya banyak-banyak. Pakaian yang dipakai orang biasa jangan ambil untungnya banyak-banyak. Tapi kalau bisnisnya sudah naik ke benda-benda yang luks sifatnya, kalau masih primer jangan banyak-banyak untungnya. Tapi kalau sudah luks itu dibolehkan kita mengambil untung. Tapi tentunya banyak-banyaknya tidak boleh sampai berlimpah-limpah. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Tadi harus kita ingat bahwa cerita tadi Rasulullah dalam punya keuntungan banyak, bukan mengambil untung banyak dari satu item, tapi keahlian Rasulullah SAW ketika dia sampai di mana, dia tahu barang ini laku di Syria, dia ambil. Sampai di mana lagi dia tahu barang ini di Syria laku, dia ambil. Dia tahu lagi barang ini di Syria laku, ambil. Pulang dari Syria, dia tahu barang-barang ini laku di Mekah, dia ambil. Nah ini semua barang-barang ini dijual. Keuntungannya sebenarnya hanya 10%, 20% yang diambil Rasulullah SAW. Tapi karena banyak itemnya, akhirnya membuat Khadijah heran. Mama, kok bukannya saya kasih barang hanya ini? Seharusnya keuntungannya hanya sekian, itu pun kalau kau ambil keuntungannya sekian. Sekarang kenapa sekian banyak? Baru dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Oh, Khadijah, kau kan kasih saya cash money. Uang cash money itu saya belanjakan, saya jual. Itulah keuntungan dari cash money, itulah yang saya lipat gandakan ke perdagangan yang kau bawakan ke saya. Jadi sebenarnya Rasulullah mengambil untung banyak tadi bukan satu item diambil 100% keuntungan, bukan ya. Dia beberapa item, kemudian laporan ke Khadijah. Khadijah heran dengan Rasulullah SAW. Tetapi karena Aisyah seperti itu. Ya baik. Selanjutnya dari Ibu-ibu Adam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya teks saya. Iya. Selain Nawawiah yang sudah sampaikan kepada kita, memang memberikan tekannya ya bagaimana kita menjadikan beliau itu menjadi Tuhan kita dan bagaimana kita bisa dapat mencintai. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, semuanya yang disampaikan ini, di manakah bisa kita cari sumbernya? Ustaz menjelaskan secara bagian Sumbernya. banyak beberapa misalnya ilmuwan Korea juga mencari bagaimana itu kehidupan Nabi Muhammad. Cerita tentang Ustaz yang mengatakan tadi bagaimana beliau berbisnis, bagaimana amanah beliau, bagaimana dan seterusnya. Saya ini juga mempelajari Ustaz, di manakah kita bisa merujuknya? Apakah Ustaz mempelajarinya? Sebab kalau kita lihat yang kalau bagaimana kehidupan Nabi Muhammad di dalam keluarga, di dalam bisnis, tidak banyak, tapi bagaimana amanahnya, jujurnya dia ada. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan di mana kita bisa merujuk ini Ustaz. Cerita yang cerita, kisah yang dikatakan tadi semua ini, yang memberi juga kita kepada kita bagaimana kita harus meneladani. Di mana bisa kita mempelajari? Saya ingin bertanya kepada Ustaz, di mana sehingga kita secara bisa melakukan mungkin Ustaz bisa membantunya. Terima kasih. Pertama, kalau saya mau jawabnya sambil bercanda, ibu harus private sama saya kan, supaya saya ceritakan semuanya dan sumber-sumbernya insya Allah saya berikan. Tapi misalnya kalau ada yang membaca, saya kira kalau yang kontemporer karyanya Martin Lings itu sangat kontemporer sekali dan sangat luar biasa sekali dia memandang Muhammad SAW.
karena dia menulis sejarah Rasulullah SAW sejak dia belum Islam, waktu namanya masih Martin Links, dan akhirnya dia masuk Islam, berubah namanya menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Boleh lihat di sana, itu kontemporer. Kalau mau yang kontemporer tapi Muslim ulama, ada Fiqhus Sirah, ada bab langsung tentang bisnis Rasulullah SAW di sana. Tulisannya Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah, berbahasa Arab. Saya kira sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Martin Links juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu dari Fiqhus Sirah. Saya pernah lihat itu di Gramedia pernah. Fiqhus Sirah. Di sana ada bab khusus bagaimana Rasulullah SAW memperdagangkan harta Khadijah. Coba lihat kalau yang ingin memurajaah. Tapi kalau tidak ingin membaca, misalnya ingin saya ceritakan, boleh undang saya beberapa kali lagi ke rumah atau ke kantor atau kemana ya kan. Nomor saya kira ada di Pak Ustaz Pak Haji Hamzah, silakan. Saya akan ceritakan semuanya. Nah, kalau tadi saya agak gini ya Pak Ibu ya. Kalau dikatakan bahwa amanah apa semua terkenal, itu karena selama ini kita ceritakan hanya amanahnya. Tentang berdagangnya Rasulullah SAW dalam hadis banyak sekali. Di Sahih Al-Bukhari, lihat saja di Kitabul Buyu' Sahih Al-Bukhari, cara Rasulullah berdagang di sana terjelaskan dengan rinci sekali. Sahih Al-Bukhari. Atau kalau tadi rumah tangganya, saya lagi-lagi mengatakan di hadis di Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW dalam hadis diceritakan betapa romantisnya dengan Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW kalau makan dengan saya, dia tidak akan memakan kecuali bekas yang saya gigit. Jadi kata Rasulullah, kalau saya boleh agak permak sedikit ceritanya, tapi hadisnya saya katakan nanti. Rasulullah gini, masak Khadijah misalnya ayam gulai kari misalnya, dimakan oleh Rasulullah. Enggak enak, Aisyah. Kok kamu masaknya begini sih? Aisyah kan agak marah, dicoba sama dia. Enak kok. Coba saya coba lagi. Oh, ternyata bumbu pamungkasnya ada di air liur bu sayang, katanya. Enak barulah setelah begini. Itu ada hadisnya. Ruwahul Bukhari, tapi hadisnya tidak seperti itu. Yang dikatakan Aisyah adalah apa? Karena Rasulullah SAW kalau makan selalu bekas saya dia makan. Kalau minum, saya mohon maaf, saya sambil minum ya. Mohon maaf nih bapak-bapak ya, karena saya tidak puasa minumnya. Minum Rasulullah ya. Ini anggap aja saya Aisyah. Tanya ini dari sini. Itu ketika segelas dengan Rasulullah, itu Rasulullah putar gelasnya persis di bekas bibir Aisyah minum, Rasulullah minum. Hadis Ruwahul Bukhari. Itu bukan cerita ulama, hadis Ruwahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah, lagi-lagi diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah itu pernah agak gemuk sedikit, Pak. Pernah agak gemuk. Ternyata Rasulullah tidak begitu menyukai kegemukan Aisyah. Dia takut gemuk tidak sehat kan gitu ya. Akhirnya cara Rasulullah mensiasati Aisyah supaya rajin olahraga, Rasulullah jalan-jalan pagi-pagi. Aisyah, ini tuh pohon kayu sana. Kalau kita bilang sekarang tiang listrik yang sana, yang warna kuning, ada tulisan warna kuning. Ayo kita lomba lagi siapa yang lebih duluan sampai. Oh siap, karena dia pikir kan dia lebih muda. Rasul kan udah 55 tahun umurnya waktu itu menikah dengan Aisyah. Dia pikir lebih muda, ya akulah menang kan Aisyah. Lomba lagi Rasulullah SAW. Makin Aisyah kencang, makin Rasulullah kencang. Yang menang Aisyah. Apa setelah Rasulullah menang di tiang listrik, kata Rasulullah? Aisyah sih gemuk, lambat jadinya. Sampai kalau Aisyah kalau boleh saya tambah lagi ceritanya, abang ini gimana sih? Aku kan gemuk demi abang. Gitu misalnya. Itu hadis Rawahul Ibnu Asakir kalau saya tidak salah. Hadis tapi hadis. Saya bisa bawakan nanti hadisnya. Salahnya saya tidak bawa hari ini. Saya bisa bawakan hadis tentang itu. Bahwa kehidupan romantisnya Rasulullah SAW berumah tangga banyak hadis. Sama pertanyaan ini banyak muncul di mana-mana. Pertanyaan seperti yang ibu tanyakan. Ketika saya bercerita tentang bisnisnya Rasulullah SAW, orang kan tahunya Rasulullah itu miskin. Ada uang beberapa dirham diambil kemudian disedekahkan. Rumahnya hanya 3 kali 4. Kemudian makannya hanya tamar dan air. Itu kapan? Setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Setelah kekayaan yang dia kumpul tadi bersama Khadijah, dia habiskan untuk dakwah. Nah, Rasulullah menikah dengan Khadijah umur 25 tahun dan diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. 15 tahun dia mengelola harta Khadijah sehingga dia menjadi orang yang kaya raya sekali. Itu sumbernya bisa dilihat di kitab hadis Rawahul Bukhari, hadis Imam Muslim, hadis Ibnu Asakir, hadis Ibnu Hibban, hadis Abu Dawud, hadis Sunan Ibnu Majah, hadis Tirmizi, hadis Ad-Darimi. Bisa dilihat di semuanya. Tapi sebagian sudah ada yang berbahasa Indonesia, sebagian lagi ada yang sudah masih berbahasa Arab. Itu di sana. Tapi kalau
kalau ingin ceritanya tadi saya bilang di buku Fiqh Sirah Ramadan Al-Buti itu cerita. Beliau nanti akan di sana karena Ramadan Al-Buti itu menulis sirah dan mendampingi hikmahnya. Sekali nanti di situ ada hikmah yang diberikan oleh Ramadan Al-Buti tentang tijaratuhu sallallahu alaihi wasallam ma'ala Khadijah. Perdagangan Rasulullah SAW, pengelolaan harta, pengelolaan Rasulullah SAW terhadap harta Khadijah. Itu bisa dilihat nanti di sana. Tentang rumah tangga Rasulullah SAW, doakan ibu ya. Saya lagi nulis ini tentang rumah tangga Muhammad SAW. Sudah saya mulai. Ya. Presiden juga ya mendengar tentang istri yang bekerja, karir itu kalau di dunia Ustaz sepertinya perempuan itu surganya itu adanya di rumah tangga. Jadi saya pun sebagai orang yang bekerja, saya baca buku sendiri melihat bukankah Siti Khadijah itu juga wanita karir. Beliau itu perdagangan internasional. Jadi saya pun juga pernah membaca buku ada 36 wanita karir jadi wanita muslimah karir gitu. Jadi saya ingin bertanya wanita karir ini biar gimana ya, apa tidak seperti dipandang sebelah mata kalau laki-laki, karena saya juga sering bilang ya surga itu kan bagi wanita bukan hanya ada di dapurnya. Kalau dia lebih punya itu energi yang ini dapur dia, maka dia beres, apa dia tidak juga berkarir bukan. Dia telah menjelaskan apakah ini hal yang positif juga. Jadi dari masa tidak sebagai tertuduh gitu sebagai wanita-wanita karir itu kok dicibir gitu. Pada akhirnya ya Ustaz Salman juga bilang ya bahwa Siti Khadijah itu dan dia lah yang pertama kali mendukung suaminya itu berdaulat dengan kekayaan. Itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya kira terima kasih pertanyaan ini ya. Mantap-mantap ini pertanyaan ini. Bikin saya ingin membaca lagi nanti kembali ya. Ke wanita karir sering dipandang sebelah mata oleh umat Islam, terutama ustaz-ustaz. Apalagi ustaz selalu mengatakan istrinya di rumah saja gitu ya. Saya kira jarang ustaz yang mengizinkan suami istrinya bekerja. Tetapi ini pandangan ini tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Kita harus mau nih ke tengah melihatnya bapak-bapak ya, ibu-ibu saya kira ya. Tidak sepenuhnya wanita karir itu salah dalam Islam, dan tidak sepenuhnya ibu rumah tangga dalam Islam itu benar sepenuhnya. Bahwa istri Rasulullah SAW melakoni karirnya masing-masing luar biasa. Ummu Salamah saking ahlinya strategi dibawa Rasulullah berperang. Sebenarnya semua istrinya pernah dibawa berperang, tetapi Ummu Salamah pernah menghadiahi Rasulullah SAW strategi yang sangat luar biasa dalam peperangan. Itu berarti keahlian ya. Keahlian Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan apa ketika Rasulullah SAW, bayangkan waktu itu Rasulullah lagi segalau-galaunya bapak-bapak ibu-ibu ya. Ummu Salamah, ini karir tadi ya, bahwa ada contoh. Saya kira saya ceritakan contohnya, kemudian silakan ibu-ibu menyimpulkan ya. Bahwa Ummu Salamah dibawa Rasulullah SAW untuk umroh ke Mekah ketika Rasulullah bermimpi dia umroh di tahun ke-6 Hijriah. Bapak-bapak ingin lihat sejarah tahun ke-6 Hijriah. Akhirnya Rasulullah SAW membawa pasukan, membawa sahabat, bukan pasukan untuk berperang. Sama sekali waktu tidak untuk berperang. Ingin umrah, maka yang dibawa hanya binatang sembelihan sama pedang di sana masing-masing. Karena sudah tradisi Arab bawa pedang kemana-mana. 1.500 orang membawa sahabat untuk umrah. Tetapi sesampainya di pintu kota Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, bagi yang sudah pernah umrah nih, Hudaybiyah itu kalau ibu-ibu bapak-bapak dibawa ke ladang onta. Pernah Pak dibawa minum susu onta kan? Itu Hudaybiyah itu dekat dari situ. Poskonya Rasulullah dekat dari situ, dari susu onta itu. Jadi sampai di sana, setelah nego yang panjang, akhirnya Rasulullah SAW nego terakhir dengan Sahal. Dan ketika nego terakhir dengan Sahal, muncul 4 perjanjian Hudaybiyah. Saya kira saya nggak usah bahas 4 perjanjian ini, panjang kali nanti. Yang kesimpulannya bahwa Rasulullah tidak boleh umrah tahun itu. Kan kecewa Rasulullah SAW. Kecewa, sungguh sangat kecewa Rasulullah SAW karena tidak jadi umrah. Apalagi kecewaan Rasulullah SAW sampai sahabat sebagian, ini gimana sih Rasulullah? Umar bin Khattab sampai bilang kepada Abu Bakar, kayaknya Muhammad ini bukan nabi sebenarnya. Kok salah dia kali ini? Saking ragunya dia dengan keputusan Rasulullah SAW. Galau kan Rasulullah menghadapi Umar, menghadapi Ali. Untung ada Abu Bakar saat itu yang menyejukkan. Nah,
Nah ini perempuan karirnya. Ketika Rasulullah SAW galau di keputusan mau umroh, Rasulullah kan akhirnya karena tidak jadi umroh dan sudah berniat umroh, kan harus membatalkan umroh secara hukum fikih. Mencukur dan gunting dan potong kambing, itu secara hukum fikihnya. Mencukur dan potong kambing. Rasulullah berdiri lagi. Sahabat-sahabatku semuanya, karena kita gagal umroh, tidak boleh, dan itu keputusan antara kita dan orang Mekah, dan kita baru boleh umroh di tahun depan. Maka kepada sahabat-sahabatku semua dianjurkan untuk memotong kambingnya masing-masing dan mencukur rambutnya masing-masing sebagai tanda kita bertahallul karena ada halangan yang syar'i. Biasanya sahabat Rasulullah SAW langsung mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Tapi kali itu karena bercampur kecewa dengan Rasulullah SAW, tidak ada yang mau cukur, tidak ada yang mau potong kambing. Mau marah, tidak mungkin Rasulullah marah. Akhirnya Rasulullah ke kamarnya Ummu Salamah. Si itu ide briliannya Ummu Salamah keluar kepada Rasulullah SAW. Bang, kenapa bersedih abang? Kok wajahnya murung begitu? Begini deh, abang tadi begini. Tak mau mereka deh motong rambutnya, tak mau juga dia nyembelih kambingnya. Begitu aja kok galau siapa? Gini aja bang. Nah sekarang abang siapa tukang cukur abang yang biasa? Oh ini namanya kambing abang di mana? Di samping kemah kita. Ya udah, ayo aku temani abang keluar, bawa kambingnya, panggil tukang cukurnya abang. Abang nggak usah lagi ngomong di depan semua sahabat. Aku yang manggil sahabat aja. Di depan semua sahabat, abang panggil tukang cukur, abang panggil tukang sembelih kambing itu. Akhirnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah keluar kemah Ummu Salamah, kambing diambil, panggil tukang potong, panggil tukang cukur. Rasulullah dicukur, Rasulullah nyembelih kambing. Setelah itu 1.500 sahabat yang ikut mencukur dan menyembelih kurban, menyembelih dan itu bukti peran Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW. Tetapi juga jangan sampai misalnya wanita karir sampai karena karirnya yang terlalu melejit, suaminya akhirnya di nomor 17-kan, ya, anak-anaknya di nomor 19-kan, itu salah juga. Masalah berkarir silakan, itu terbuka untuk umat Islam, seperti yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah SAW semuanya, termasuk Khadijah radhiyallahu anha. Dia pebisnis yang hebat. Cuman karena Khadijah ini statusnya owner, dia tidak lagi keluar-keluar. Dia semua mengendalikan bisnisnya dari rumah. Internetnya kan ini Mbps-nya entah berapa gitu. Jadi transaksi bisnis sahamnya itu langsung layarnya kelihatan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dari rumah dikontrol semuanya. Itu pula kelebihan Khadijah. Tetapi bukan berarti Khadijah tidak keluar. Sesekali dia harus menunjukkan eksistensiannya di tengah-tengah pasar ketika berkumpul semua orang yang berbisnis. Tapi Khadijah tercatat berhasil mendidik 4 anak perempuannya, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Tapi anak laki-lakinya kan meninggal semuanya. Abdullah dan Qasim anaknya Khadijah. Yang terakhir Abdullah dan Ibrahim. Qasim anaknya Maritul Qibtiyah. Jadi begitu. Wanita karir terbuka untuk Islam. Tapi tetap tugas suami, tugas anak jangan sampai dilalaikan. Jadi kalau itu bisa dibawa dengan baik, saya kira itu adalah wanita-wanita penghuni surga nanti, yang akan berdampingan dengan Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, yang akan berdampingan dengan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Aisyah luar biasa, saya kira andil Aisyah dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW luar biasa. Kekarirannya Aisyah itu sebenarnya kalau kita bilang profesor, doktor penuh tentang Islam. Karena semua hadis tentang perempuan, ihwal perempuan disanadkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Semua tentang rumah tangga Rasulullah SAW banyak diceritakan tentang Aisyah. Kalau dia tidak berpikir karir seperti itu, siapa yang menyampaikan hadis-hadis rumah tangga Rasulullah SAW? Kalau Aisyah hanya mengurusi rumah tangga, masa aja buat suaminya? Siapa yang mengurusi ilmu pengetahuan Rasulullah SAW? Dan tercatat dalam sejarah, Rasulullah itu kalau pulang kata Aisyah, nggak manggil-manggil Aisyah, apa minta minum, enggak. Rasulullah kalau dia lihat aku lagi membaca, aku lagi ngetik, itu belum ada detik ya. Ini ilustrasi saja saya bikin ini Pak, supaya cepat kita memahaminya ya. Ilustrasi saja. Waktu itu kalau Aisyah sibuk, Rasulullah pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aisyah enggak seperti istri-istri kebanyakan langsung berdirilah, harus layani suaminya. Kan laki-laki kita tuh lupa sedikit menurut saya. Semuanya harus layani istrinya kan. Rasulullah enggak, dia langsung ke dapur. Kalau dia pengen minum teh, panasin air, teh, kompor gas sudah ada kan, teh, panasin air, tinggal kasih teh, minum bersama Aisyah. Gitu. Kalau misalnya pulang dari mana bajunya robek, Rasulullah SAW robek bajunya, enggak dia panggil Aisyah, tolong dong jahitkan. Enggak, dia buka bajunya, dia ambil jahitnya, dia jahit sendiri. Itu hadis diriwayatkan oleh
Bukhari. Ketika Aisyah lagi sibuk, Rasulullah SAW pulang, sendalnya putus, nggak manggil Aisyah, dibuat sendiri. Masa juga Rasulullah SAW itu makanya mereka perempuan-perempuan Rasulullah SAW bisa berkarir. Kenapa? Karena suaminya mau berbagi bekerja juga di rumah. Jadi nggak selamanya istrinya masak, nggak selamanya istrinya yang ini. Saya mohon maaf ya bapak-bapak ya, saya nggak membela perempuan kesan ini kan. Mohon maaf bapak-bapak. Selalu di rumah kita istri kita yang beresin tempat tidur kan. Rasulullah SAW enggak. Bahkan Rasulullah mensabdakan dia yang merapikan tempat tidurnya sebelum mereka tidur. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW sebelum tidur merapikan, memukul-mukul tempat tidurnya supaya bersih. Merapikan spray kalau Rasulullah pakai spray. Tapi waktu itu tidak pakai spray Rasulullah SAW. Setelah bersama Aisyah tentunya. Waktu sama Khadijah spraynya keren. Tapi setelah bersama Aisyah, spraynya Rasulullah SAW hanya tikar, seperti tikar mama kita zaman dulu yang disulap itu loh. Tahu kalau di kampung saya masih dipakai. Yang kalau kita tidur di situ nggak pakai baju, nampak bekasnya di belakang. Nah itulah tikarnya Rasulullah SAW setelah bersama Aisyah. Jadi saya kira itu ya. Mudah-mudahan yang ingin berkarir tetap berkarir tapi tetap soleha gitu ya. Seperti Khadijah lah, cantik, kaya raya, soleha. Itu cantik, kaya raya, soleha. Udah habis waktu ya. Baik, jadi sudah lebih dari 15 menit. Terus saya jawabnya. Bagaimana yang bertanya? Bukan setelah selesai. Setelah selesai, atau?